Hai semua, kami dari kelompok 11, yang dimana anggota kelompok kami yang pertama itu Nur Hijrah dengan NPM 2302080029. Yang kedua itu Juniarti dengan NPM 2302080045. Yang ketiga Prengki Saputra dengan NPM 2302080030. Kami ingin membahas topik tentang analisis dan mitigasi bencana vulkanisme. Dalam video ini, kita akan belajar tentang konsep bencana vulkanisme, penyebab, dampak, dan bagaimana mitigasinya. Yuk simak sampai selesai. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas konsep bencana vulkanisme. Vulkanisme adalah proses yang berkaitan dengan aktivitas magma di dalam bumi yang dapat menghasilkan letusan gunung berapi. Indonesia, sebagai negara di cincin api Pasifik, memiliki banyak gunung yang aktif. Vulkanisme adalah fenomena alam yang berkaitan dengan aktivitas magma dari dalam bumi menuju permukaan. Aktivitas ini bisa berupa letusan gunung berapi, keluarnya gas vulkanik, atau pergerakan magma di bawah permukaan. Proses vulkanisme terjadi karena tekanan magma di dalam perut bumi lebih besar daripada tekanan gerak bumi, sehingga magma mencari celah untuk keluar. Sebagai contohnya di Indonesia, yang pertama itu Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Nah, dengan itu, coba deh teman-teman semua perhatikan video yang kami tayangkan ini. Merapi, gunung api menjulang setinggi 9.551 kaki 2.911 meter dan memiliki lereng curam dengan vegetasi lebat di lereng bawahnya. Gunung ini merupakan gunung berapi paling aktif dari 130 gunung berapi aktif di Indonesia. Salah satu letusan terbesarnya terjadi pada tahun 1006 dan menyebarkan abu ke seluruh Jawa Tengah. Yang kedua itu Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur. Poin kedua, analisis bencana vulkanisme di Indonesia. Adapun faktor bencana vulkanisme di Indonesia, yang pertama, Indonesia berada di cincin api Pasifik, wilayah yang rawan aktivitas vulkanik. Yang kedua, terdapat lebih dari 120 gunung api aktif di Indonesia. Adapun karakteristik gunung api, yang pertama itu gunung api strato atau kerucut, seperti Gunung Merapi. Yang kedua, gunung api perisai atau landai, seperti gunung di Hawaii, tidak ada di Indonesia. Kita akan lanjut ke poin ketiga, analisis penyebab bencana vulkanisme. Adapun penyebab utama letusan gunung adalah tekanan gas yang terperangkap di dalam magma. Faktor lain meliputi pergerakan lempeng tektonik yang memicu aktivitas vulkanik. Ada 3 penyebab bencana vulkanisme. Yang pertama itu tekanan magma. Tekanan gas di dalam magma menjadi penyebab utama letusan gunung berapi. Yang kedua, pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu zona subduksi, atau sering dikenal dengan lempeng samudra bertabrakan dengan lempeng benua. Yang kedua itu bagian contoh, subduksi antara lempeng Indonesia dan Australia dan lempeng Eurasia memicu aktivitas gunung di Pulau Jawa. Yang ketiga itu gempa vulkanik. Gempa yang terjadi akibat pergerakan magma atau aktivitas di perut bumi. Kami akan menayangkan sebuah video pergeseran lempeng tektonik. Lapisan bumi terdiri dari inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, dan kerak bumi. Kerak bumi digambarkan tersusun dari bagian-bagian besar yang menyatu dan saling berinteraksi, bagian-bagian tersebut yang dikenal sebagai lempeng tektonik. Karena pengaruh tenaga dari dalam bumi, lempeng tektonik bergerak rekatif satu dengan yang lainnya. Pergerakan lempeng ada yang saling mendekat dan ada yang saling menjauh. Pergerakan lempeng biasanya akan menimbulkan deformasi atau perubahan bentuk pada daerah pertemuan. Selain itu, pergerakan lempeng juga akan menyebabkan patahan pada daerah yang memiliki struktur batuan lemah.
Patahan atau sesar sendiri dibedakan menjadi 3 yaitu sesar normal atau normal fault, sesar naik atau reserve fault dan sesar mendatar atau strike slip fault. Akibat pergerakan lempeng inilah penyebab terjadinya gempa tektonik. Selain itu juga dapat menyebabkan gunung meletus. Kita akan masuk ke poin keempat, yaitu dampak bencana vulkanisme. Dampak vulkanisme berdampak besar. Yang pertama itu kerusakan lingkungan. Misalnya lahar panas yang menghancurkan rumah. Yang kedua itu gangguan kesehatan, seperti ISPA akibat abu vulkanik. Yang ketiga itu gangguan ekonomi, karena aktivitas penduduk terhenti. Kami akan menayangkan sebuah video berita tentang dampak bencana vulkanisme di lingkungan. Pemirsa, awan panas guguran APG dari Gunung Semeru merusak 2 jembatan dan rumah warga di Lumajang, Jawa Timur. Bupati Lumajang memastikan area ini dikosongkan dari segala aktivitas warga. Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang merupakan salah satu wilayah yang terdampak langsung erupsi Gunung Semeru. Material lahar APG tidak hanya merusak rumah-rumah warga, tetapi juga sejumlah tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. Salah satunya adalah Jembatan Kajar Kuning yang membelah Sungai Cangkah. Jembatan yang baru diresmikan pada pertengahan bulan Agustus lalu itu luluh lantah disapu material vulkanik Semeru. Pemerintah setempat telah mensterilkan area ini dari aktivitas warga. Meski belum ada laporan korban maupun orang hilang, petugas dari Basarnas dan BPBD setempat disiagakan untuk melakukan penyisiran. Bencana vulkanisme ini berdampak positif dan berdampak negatif terhadap warga sekitar. Yang pertama itu berdampak positif, seperti kesuburan tanah di sekitar gunung berapi dan sumber energi panas bumi. Adapun dampak negatifnya, yang pertama itu kerusakan lingkungan. Ini termasuk ke dalam lahar, lava, dan abu menghancurkan tanaman, rumah, dan fasilitas umum. Yang kedua itu gangguan kesehatan, seperti abu vulkanik menyebabkan penyakit pernapasan atau ISPA. Yang ketiga itu gangguan ekonomi, terhentinya aktivitas masyarakat akibat bencana. Kami akan menayangkan sebuah video. Tolong simak video ini dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Letusan gunung berapi. Tahukah Anda, letusan gunung berapi terjadi akibat endapan magma di perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Saat meletus, gunung berapi akan memuntahkan berbagai material hingga radius puluhan kilometer. Material yang keluar saat proses erupsi gunung berapi antara lain gas vulkanik, lava, lahar, abu, dan awan panas. Material gunung tersebut berdampak buruk bagi penduduk di sekitar lokasi letusan. Dapat menghentikan aktivitas penduduk sehingga melumpuhkan kegiatan ekonomi. Pemukiman penduduk terancam rusak oleh material berbahaya. Saat terjadi letusan gunung api, ikuti perintah pengungsian yang diperintahkan oleh yang berwenang melalui jalur evakuasi menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Lahar dan awan panas berpotensi untuk menimbulkan luka bakar. Demikian pula dengan debu vulkanik dapat mencemari lingkungan, serta memicu terjadinya infeksi saluran pernafasan seperti batuk, pilek, dan radang tenggorokan. Pada jangka panjang, infeksi saluran pernapasan bisa menyebabkan bronkitis dan pneumonia. Untuk menjaga kesehatan, gunakanlah kacamata, masker, pakaian panjang dan tertutup, tetaplah tinggal di daerah yang dinyatakan aman. Cucilah tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Tutup wadah air yang terbuka agar terhindar dari debu. Dan segeralah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat cedera dan keluhan masalah kesehatan yang serius. Dengan mengikuti prosedur yang dibuat oleh petugas penyelamat serta mengikuti anjuran petugas kesehatan, maka kita akan terhindar dari dampak buruk letusan gunung berapi. Oke, kita akan masuk ke poin yang kelima. Mitigasi bencana vulkanisme. Di sini ada beberapa langkah mitigasi. Yang pertama, pemetaan zona bahaya.
menentukan wilayah rawan dampak letusan berdasarkan sejarah letusan. Yang kedua, sistem peringatan dini. Kita bisa menggunakan alat seperti seismograf untuk mendeteksi aktivitas gempa vulkanik. Yang ketiga, evakuasi. Masyarakat di zona rawan bahaya segera dipindahkan ke lokasi aman. Yang keempat, edukasi masyarakat. Memberikan pelatihan terkait langkah-langkah menghadapi letusan gunung berapi. Yang kelima, pembangunan infrastruktur, seperti bendungan lahar, yang digunakan untuk mencegah aliran lahar menimbulkan kerusakan lebih luas. Demikian video tentang analisis dan mitigasi bencana vulkanisme. Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana agar lebih siap menghadapi resikonya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. See you.